Cerita ini berawal dari pengalaman nyata yang pernah terjadi dalam hidupku. Sebuah kisah yang melibatkan aku dan ibu tiriku. Sebut saja namaku Dilan, seorang pemuda berusia 19 tahun, dan ibu tiriku yang sangat cantik dan mempesona, Komala, yang berusia 38 tahun saat itu. Ayahku sedang sibuk dengan hobinya, sementara aku lebih memilih menghabiskan waktu di lantai atas, asyik bermain game. Rasanya bosan sekali karena hampir selalu kalah, sehingga aku memutuskan untuk beristirahat sejenak dan pergi ke kamar mandi. Aku turun melewati tangga satunya, yang kebetulan melewati jendela kamar ibu tiriku. Kamar itu memang jarang dipakai, bahkan ayahku sengaja tidak memasang gorden pada jendela tersebut. Aku tak pernah terlalu memperhatikannya karena jendela itu selalu tampak terbuka, seolah tak ada yang peduli akan kehadirannya. Sambil membaca chat yang masuk di ponsel, aku berjalan perlahan menuruni tangga tanpa memperhatikan apapun di sekitarku. Namun, saat aku melewati jendela itu, pandanganku tertuju pada sesuatu yang tak terduga. Kejadian yang terjadi di hadapanku seketika membuatku terdiam. Mataku membeku, dan tubuhku rasanya tak bisa bergerak. Apa yang kulihat saat itu begitu sulit dipercaya. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Semua itu terasa begitu indah, namun dalam cara yang sangat berbeda dari yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa lama, aku masih teringat jelas apa yang aku lihat di kamar ibu tiriku itu. Saat itu, Komala tengah memilih aksesori dan pakaian yang akan dikenakan setelah selesai mandi. Setelah kejadian tersebut, tanpa sadar aku mulai mencuri kesempatan, cepat dan kecil. Kebiasaan itu perlahan menjadi sebuah rutinitas. Rasanya aku sudah terperangkap dalam perasaan yang semakin sulit untuk aku kendalikan. Lama-kelamaan, aku merasa kebutuhan untuk melakukannya semakin besar. Aku pun akhirnya memutuskan untuk menciptakan tempat pengintai di rumah. Sebuah ruang kecil yang sunyi di mana aku bisa terus mengamati Komala tanpa dia menyadarinya. Aku membuatnya begitu rapat, hampir tak terlihat, hanya berbentuk seperti kancing baju yang menempel di dinding, seolah menjadi bagian dari dekorasi rumah. Rumah ini hanya dihuni oleh aku, ayah, dan Komala, sehingga aku merasa tidak ada yang akan curiga. Suatu hari, ayahku memberikan kabar bahwa dia akan pergi keluar kota selama seminggu untuk urusan pekerjaan. Pada awalnya, aku merasa bingung dan cemas. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat peluang besar yang bisa kuambil. Aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini karena aku tahu saat itulah aku bisa benar-benar berinteraksi lebih dekat dengan Komala. Pikiran untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar kesempatan itu pun muncul. Aku sempat terbesit untuk mencari cara agar bisa lebih dekat dengannya. Salah satu ide yang muncul adalah mencoba membeli obat yang katanya bisa membuat seseorang lebih terbuka. Namun, aku segera menyadari bahwa itu bukanlah hal yang tepat. Keinginan itu sangat kuat, tapi aku tahu aku harus berhati-hati. Apalagi mengingat aku baru saja memulai langkah pertama yang bisa mengubah segalanya. Aku pun mulai mencari cara untuk mendapatkan obat tersebut, dengan berpikir bahwa itu bisa membantuku. Setelah beberapa hari, aku memutuskan untuk mampir ke apotek setelah pulang dari kampus. Tapi saat aku bertanya kepada penjualnya, ternyata obat yang aku cari itu hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Hal itu membuatku terhenti sejenak karena aku tak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Setelah aku mengetahui bahwa obat yang kucari tidak dijual tanpa resep dokter, aku merasa sedikit kecewa. Rencana yang sudah ada di pikiranku seketika terasa tertunda. Namun, aku mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Meskipun perasaan kecewa itu masih ada di dalam diriku. Saat perjalanan pulang, aku terjebak dalam sedikit kemacetan. Aku mulai memperhatikan sekeliling, dan tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah toko jamu yang terlihat menarik. Toko itu memajang berbagai macam ramuan, salah satunya jamu susu pria yang sepertinya bisa membantu. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbelok dan berhenti di depan toko tersebut.
Aku masuk dan bertanya-tanya pada penjualnya tentang khasiat jamu tersebut. Setelah mendengar penjelasan yang cukup memuaskan, aku akhirnya memutuskan untuk membeli beberapa botol. Harapanku kini terarah pada rencana yang baru. Mungkin ini adalah cara yang tepat untuk mendekati ibu tiriku, Komala. Sesampainya di rumah, aku bingung bagaimana caranya untuk memperkenalkan jamu itu kepada Komala. Setelah makan malam, aku merasa seperti ada yang kurang, dan pikiranku terus berputar tentang bagaimana aku bisa melanjutkan rencanaku. Aku pun memutuskan untuk pergi keluar sebentar, berkeliling untuk menyegarkan pikiran. Namun, pikiranku tetap dipenuhi oleh satu pertanyaan. Bagaimana cara aku membuat ibu tiriku menerima semua yang telah aku rencanakan? Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku akhirnya memutuskan untuk pulang dan langsung masuk ke kamar. Di kamar, aku berusaha melepaskan diri dari kecemasan tersebut dengan menonton televisi. Aku duduk di tempat tidur, menikmati tayangan yang ada di layar, mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang membuatku gelisah. Namun, saat aku sedang asyik menonton, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamarku. Suara ketukan itu terdengar tergesa-gesa, dan aku langsung terhenti dari aktivitas menonton. Tanpa menunggu lama, aku membuka pintu dan segera melihat ibu tiriku berdiri di sana. Wajahnya tampak pucat, dan suaranya gemetar saat ia memanggilku dengan panik. "Dilan, cepat buka pintunya," katanya dengan suara terengah-engah. Karena terkejut, aku langsung memandangnya dengan cemas. Ada kepanikan yang mendalam di matanya. Ibu tiriku, Komala, memegang erat lenganku dan dengan suara gemetar menceritakan bahwa di sebelah kamarnya terdengar suara langkah kaki, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di koridor. Aku mencoba menenangkan dirinya. "Ada apa, Bu? Coba tenang dulu," kataku sambil mengajaknya duduk. "Ceritakan dari awal apa yang Ibu dengar." Aku bisa merasakan ketegangan yang memancar dari tubuhnya. Aku menyarankan agar dia duduk sebentar di sofa ruang tamu, sementara aku memeriksa apakah ada yang tidak beres di sekitar rumah. Dalam pikiranku, aku tak ingin membuat ibu tiriku semakin khawatir. Tetapi aku juga merasa perlu untuk memastikan apakah ada orang di sana. Dengan cepat, aku menuju kamar sebelah milik Komala dan memeriksa dengan hati-hati. Aku membuka pintu pelan-pelan dan melangkah ke lorong. Semuanya tampak tenang dan sepi. Namun, saat mataku tertuju pada jemuran di lantai 2, aku melihat seekor kucing yang sedang berkeliaran. Ternyata itulah yang menyebabkan suara yang didengar oleh ibu tiriku. Aku merasa sedikit lega, tetapi dalam benakku muncul sebuah ide baru. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mengalihkan perhatian Komala dan membawa rencanaku selangkah lebih dekat. Aku segera kembali ke kamar, berpura-pura mencari sesuatu yang penting. "Ini dia," gumamku sambil mengambil senter. Aku kembali ke ruang tamu dengan segelas air putih yang baru saja aku ambil. "Ini, Bu, minumlah dulu biar nggak pucat kayak habis lihat hantu," kataku dengan nada ringan, mencoba mencairkan suasana. Komala memandangku dengan bingung, tetapi aku bisa melihat bahwa dia sedikit merasa tenang. "Tadi nggak ada siapa-siapa kok, Bu. Mungkin cuma salah dengar. Angin, atau kucing yang lewat," lanjutku. Aku menyarankan agar Komala tidak terlalu khawatir. Meskipun begitu, aku merasa bahwa situasi ini adalah langkah kecil dalam rencana yang sudah lama aku pikirkan. Aku terus memperhatikan reaksi Komala setelah aku memberinya air putih. Aku mencoba bersikap tenang, meskipun dalam hatiku ada ketegangan yang sulit aku kendalikan. Kami terjebak dalam momen itu. Dalam pikiranku, semuanya mulai berubah sejak malam itu, dan aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah sampai.